Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Afar Nurdin Naim dengan nomor NPM 161 Saya untuk ujian praktik, saya akan melaporkan hasil analisis untuk ujian praktikum riset operasi, yang dimana kelas saya sendiri itu adalah 2 logistik H. Oke, yang pertama itu soalnya itu tentang judul antrian, yang dimana soalnya sudah tertera seperti ada di tampilan layar. Yang kita cari itu yang pertama ada probabilitas rata-rata pemeriksaan barang oleh petugas gudang. Yang kedua, rata-rata panjang antrian barang dalam sistem yang termasuk sedang diperiksa juga. Terus yang selanjutnya ada rata-rata panjang antrian barang tidak termasuk yang sedang diperiksa. Yang keempat ada rata-rata waktu menunggu dalam sistem termasuk waktu pemeriksaan barang. Terus yang keenamnya, rata-rata waktu menunggu dalam antrian tidak termasuk waktu pemeriksaan. Dan yang terakhir itu adalah probabilitas rata-rata petugas gudang tidak melakukan pemeriksaan. Oke, seperti yang ditampilkan di layar sini. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang jawaban dan analisis menggunakan Excel solver. Yang dimana yang pertama itu dengan menggunakan pengerjaannya itu menggunakan Excel solver yang dapat diperoleh output seperti berikut, seperti tampil di layar. Lalu setelah itu kemudian probabilitas dan kumulatifnya itu ada seperti yang di layar, itu di dalam sistem itu dari 0 sampai 10 dengan probabilitasnya masing-masing berbeda dan kumulatif flow-nya. Dan setelah itu untuk menjawab pertanyaan pada soal dapat dilihat dari tabel Congo Performance, yang dimana didapatkan berdasarkan output di atas didapatkan probabilitas rata-rata pemeriksaan barang yaitu 26%, rata-rata panjang antrian barang dalam sistem itu adalah 0,822633924. Lalu ada rata-rata panjang antrian barang tidak termasuk yang sedang diperiksa adalah 0,044856146. Lalu ada rata-rata waktu menunggu dalam sistem yang dimana didapatkan 1,233950886. Lalu ada rata-rata waktu menunggu dalam antrian yang dimana hasilnya itu adalah 0,06728422. Dan yang terakhir adalah probabilitas rata-rata petugas gudang yang tidak melakukan pemeriksaan itu 31%. Oke, yang selanjutnya itu jawaban dan analisis menggunakan POM-QM, yang dimana yang menggunakan aplikasi POM-QM dapatkan hasil seperti di bawah ini. Seperti yang ada di layar, di mana value, average server utilization-nya, average number in concurrent-nya, dan average number in system-nya ditampilkan dalam aplikasi POM-QM ini. Yang selanjutnya itu adalah di nomor 2 yang berisikan soal tentang linear programming, yang dimana di sini tuh kita harus mencari kombinasi terbaik dari yogurt, buttermilk, serta squash milk yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal. Yang pertama yaitu menggunakan Excel solver juga ya, seperti yang sebelumnya pengerjaannya itu menggunakan Excel solver dan dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang dimana untuk memperoleh hasil dengan laba yang maksimal, perusahaan harus memproduksi 2 cimori dan 2 squash milk dan tidak memproduksi yogurt. Maka perusahaan akan memperoleh laba maksimal yaitu $23.000. Oke, dan jawaban dan analisis menggunakan POM-QM setelah tampil di bawah ini, yang pertama itu memasukkan data seperti dalam Excel solver. Terus yang di kedua itu gambaran yang kedua itu menampilkan hasil dari solve dari POM-QM-nya tersebut, yang dimana hasilnya itu sama seperti yang hasil dari Excel solver, yang dimana harus memproduksi 2 cimori dan 2 squash milk dan tidak memproduksi yogurt dan akan memperoleh laba yang maksimal itu $23.000. Oke, yang selanjutnya ada shortest route problem, di mana di sini tuh kita harus mencari untuk jarak terpendek yang harus dilalui pengemudi bagian pengiriman untuk mencapai 7 titik serta jabarkan titik yang harus dilalui pengemudi dengan menggunakan metode shortest route pada analisis jaringan. Yang pertama itu kita menggunakan Excel solver. Pada kolom on-route yang dinamakan di mana berisikan angka 1 itu menunjukkan rute dari titik yang digunakan untuk didapatkannya jarak yang minimum. Sedangkan untuk yang angka yang 0 itu menunjukkan rute tersebut tidak dipakai dikarenakan bukan jarak optimum. Yang didasarkan pengerjaan menggunakan solver, maka diperoleh solusi untuk jarak yang terpendek yaitu dengan menempuh titik 1 kepada titik 2, lalu titik 2 ke titik 6, dan titik 6 ke titik 7. Dengan total jaraknya itulah 33. Seperti yang ada di layar, itulah hasil dari Excel solvernya. Lalu untuk yang jawaban dan analisis menggunakan POM-QM, yang dimana pertama itu dimasukkan dulu datanya tersebut,
lalu di-solve, maka akan berhasil di gambar kedua merupakan solusi terbaik untuk memperoleh total jarak yang minimal, yaitu 33, yang dimana harus menempuh rute dari 1 ke 2, lalu 2 ke 6, kemudian dari 6 ke 7. Oke, sekian dari saya untuk presentasi laporan hasil ujian praktikum di set operasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.